Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi probability and random process ya. Materi sudah Ibu masukkan ke dalam Moodle, kalian bisa mendownload dan mempelajarinya kapan saja dan dimanapun, boleh bebas ya. Oke, ada 7 subpokok yang akan dibahas dalam outline ini. Silakan dilihat di layar. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah terminologi estimasi parameter. Disebabkan beberapa hal seperti banyaknya individu dalam satu populasi, maka penelitian itu tidak akan ekonomis tidak dari segi tenaga, waktu, dan biaya. Kalau seandainya penelitian dilakukan terhadap keseluruhan populasi. Jadi gimana caranya? Jadi penelitian itu dilakukan cuma dengan mengambil sampel saja. Yang jelas sampelnya gimana? Sampelnya harus merupakan bagian dari populasi yang akan diuji gitu ya. Harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi supaya nanti ketika pengambilan keputusan akhir kesimpulan dari sampel itu juga mewakili dari populasinya ya. Harga sebuah parameter hanya diestimasikan, diduga berdasarkan harga-harga statistik sampel. Yang biasa digunakan itu adalah ini, rata-rata mu ya, simpangan baku, proporsi, dan koefisien korelasi yang biasa dipakai. Oke, parameter itu disebut true value, sedangkan statistik adalah estimate value ya. X bar ini adalah rata-rata nih. X bar itu adalah rata-rata, itu adalah estimator dari mu. Dan S adalah estimator dari sigma. Ini sifat-sifat estimasi ya. Ketika kita mengambil contoh atau mengambil sampel itu syaratnya adalah tidak bias, harus efisien, harus konsisten. Nah, ini teori-teori seperti ini bisa kalian baca sendiri ya. Nanti Ibu akan jelasin di bagian perhitungannya saja. Selanjutnya kita cek dulu nih, ini namanya apa nih? Ini adalah kurva normal ya. Ada dua pihak. Oke, dua pihak jadi dua arah ya. Karena dua pihak makanya alfanya dibagi 2. Oke. Pakai uji Z. Nah, perlu diketahui bahwa alfa ini tingkat keyakinan itu diketahui di soal itu nilainya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Tidak mungkin lebih besar dari 1 ataupun lebih kecil dari 0 ya. Nah, ini adalah rumus Z-nya. X bar rata-rata kurang mu yang di statistiknya per sigma per akar N. Nanti kita coba langsung. Ini rumus yang dipakai ya. Nah, ada 2 jenis nih estimasi rata-rata. Lihat N yang ada di soal. Ketika N-nya lebih besar dari 30 ya, dan sigmanya diketahui, dia pakai uji Z nanti. Tapi kalau sampel kecil, N-nya lebih kecil dari 30 dan sigma tidak diketahui, dia pakai uji T. Nah ini, kalau dia sampel besar, lebih besar dari 30, pakai uji Z nih. Ya. Tapi kalau N-nya lebih kecil dari 30, kita pakai uji T. Nih, diambil kalau dapat soal esai seperti ini, kita tulis dulu apa yang diketahuinya ya. Diambil sampel acak dari 100 mahasiswa, berarti ini adalah N-nya. N lebih besar dari 30, artinya pakai uji apa? Uji Z. 100 mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Jakarta, hasil tes IQ pada 100 mahasiswa tersebut diperoleh ya, rata-ratanya 112. Ini adalah X bar, variansnya sigma kuadrat varians itu ya. Dengan level keyakinan 95%, tentukan interval confidence untuk nilai rata-rata IQ dari seluruh mahasiswa PT tersebut. Dan nih, diketahuinya kita buat ya.
Yang dibutuhkan sigma saja, berarti tinggal diakarkan ya. Kalau varians itu adalah sigma kuadrat. Kalau simpangan baku baru sigma saja. Nah, 1 min alfa 95 derajat. Sisanya berarti alfanya berapa? Kalau level keyakinan 95%, artinya alfa yang digunakan adalah 0,5. Atau alfa yang digunakan adalah 5%. Ini 0,05 ya. Sorry, 0,05 nih. Tuh. Karena dia dua arah berarti 0,025. Yang kita cari adalah Z dari 0,025. Kita cek. Kita cek 0. Bentar, kita cari dulu Z-nya ya, tunggu. Baik, kita lanjutkan. Ini kan Z-nya kan level keyakinan kita 95% ya. Berarti alfanya sisanya 5%. 5% itu adalah 0,05. Karena dua arah nanti ya, berarti alfanya harus dibagi 2. 0,05 dibagi 2 adalah 0,025. Kita cari di tabel Z ya. Tabel Z sudah Ibu masukkan juga di Moodle. Sini cari yang 0,025. Cari 0,025 mana? Nah, ini nih. Nih ya. Tuh, lihat, baca di sini. Min 1,9. Yang ini min 1,9 ya. Ditambah 0,06 berarti Z-nya adalah 1,9. Positif negatifnya tidak usah dihiraukan. Jadi langsung saja pakai yang tadi ya. Di sini kan tulisan 1,9, di sini 0,06, tinggal dijumlahin, negatifnya tidak perlu dihiraukan, jadi 1,96. Oke, ini adalah Z yang digunakan, masukkan saja P rumus sesuai dengan rumusnya ya, yang di sini ya. Masukkan P 112 adalah X barnya dikurang Z yang kita dapat tadi, sigmanya per akar N, masukin saja nih, sama dengan 0,95 adalah level keyakinannya, tinggal diselesaikan berapa dapatnya 110,04, berarti yang ini sebelahnya adalah 113,96. Nah, ini udah dengan keyakinan 95% bahwa diperoleh bahwa rata-rata IQ itu antara 110,04 sampai 113,96 ya. Nah, ini kalau sampelnya 10 lebih kecil dari 30 berarti nggak boleh pakai uji Z, harus pakai uji P, tinggal dimasukkan nanti. Nah, kalau di sini ini belum ada kan rata-ratanya, dicari rata-rata gimana nyarinya, 142 ditambah 157 terus ditambah terus sampai dengan 164 ya, dibagi jumlahnya ada berapa, 1, 2, 10 ya. Nah, rata-ratanya adalah 160,7 karena rata-ratanya tidak diketahui, kita cari sendiri. Sigmanya juga tidak diketahui, ya udah cari sendiri. N-nya berapa? 10. Sigma XI kuadrat, arti ini sigma XI. Sigma itu adalah jumlah. Coba kita buka di sini ya. Lu menjelaskan tentang oke, tunggu. Kita cari halaman baru. Oke. Sigma itu artinya jumlah. Kalau sigma X, misal ada soal ini ya. Oke, dulu ini kita hapus dulu. Misalnya ada nilai mahasiswa TMB misalnya 85, 75, 80, 94 orang ini ya misalnya ya. Nah, kalau
ini kan istilahnya X1, ini X2, ini X3, ini X4 ya. Berarti kalau Ibu mau cari sigma X saja, artinya adalah 85 ditambah 75 ditambah 80 tambah 90. Kalau sigma X1 saja, XI ya, XI ini artinya mewakili I, ini 1, I2 dan seterusnya. Kalau sigma XI kuadrat artinya jumlah, arti dari sigma XI kuadrat adalah jumlah dari XI dikuadratkan. Berarti 85 kuadrat ditambah 75 kuadrat ditambah 80 kuadrat ditambah 90 kuadrat. Tapi kalau seandainya sigma XI dalam kurung dikuadratkan, artinya beda lagi. Artinya sigma XI-nya berapa tadi? 85 tambah 75 tambah 80 tambah 90 kan? Baru dikuadratkan. Hati-hati dengan pemaknaan sigma ini ya. Kembali ke sini. Sigma XI kuadrat berarti jumlahin 142 kuadrat ditambah 157 kuadrat ditambah 138 kuadrat sampai dengan 164 kuadrat. Dijumlah, dapatlah ini ya, 261.711 ya, dikurang. Nah ini sigma XI nya dikuadratin, berarti yang ini tadi 160,7 ya, dikuadratkan. Cek, ini 1607, kenapa ini 0, karena dibagi 10 ya. Dapatlah sigmanya 19,62, berarti kita sudah bisa masukkan ke rumusnya. Tapi berbeda dengan yang tadi, kalau ini uji T, tadi uji Z, dilihat dari jumlah N-nya. Nah, kalau uji T yang dilihat adalah tabel T, bukan tabel Z. Kita cari dulu tabel T ya. Tuh, kita bisa lihat di Google, gampang nyarinya ya. Tuh, ini ada DF-nya, ini ada alfanya. Kita lihat N-nya kan ada 10, berarti DF itu adalah N dikurang 1, 9. Cek 9. Alfa yang digunakan berapa? 95%. 5% ya. 5%. Karena dua arah, kembali lagi 0,025, cek 0,025, DF-nya 9. DF 9 0,25. Oke, ini ya. Set. Ini dia 2,26. Tinggal dimasukkan di sini 2,262 ya kali, selesai. Masukin lagi rumusnya sesuai. Nah, dapatlah ini. Ya. Gampang ya. Silakan dilanjutkan nanti dengan tugasnya. Jika ada pertanyaan silakan kita lanjutkan di WA grup kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.